warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome to podcast Diskusmas, Diskusi Kesehatan Masyarakat, sebuah program talkshow interaktif yang dijalankan oleh Himpunan Mahasiswa FKM UI untuk FKM UI dan Indonesia. Program ini akan menjadi platform untuk menyampaikan informasi-informasi seputar isu kesehatan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan saya Ikrimah Novillata. Hari ini saya akan memandu podcast episode kedua yang akan membahas tentang strategi vaksinasi COVID-19. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kasus COVID-19 di Indonesia masih mengalami peningkatan. Data menyebutkan kasus COVID-19 sudah mencapai 1,22 juta kasus. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah sudah mengantisipasi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti penerapan PSBB, protokol kesehatan, dan yang terbaru terkait vaksinasi COVID-19. Melalui program podcast kita kali ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 dan ke depan program ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tentunya nih pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua narasumber yang kece pastinya dan expert di bidangnya. Dan narasumber kita yang pertama ada Dr. Muhammad Faras Hedian. Beliau adalah seorang praktisi kedokteran dan sekarang sedang bekerja di RS Muhammadiyah Taman Puring. Dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di FKM UI pada peminatan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Apa kabar Bang Faras? Sehat selalu ya Bang Faras ya. Alhamdulillah baik, mana? Alhamdulillah baik. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah semuanya baik, sehat. Mudah-mudahan alhamdulillah semuanya baik. Alhamdulillah ya Bang. Ya baik, dan narasumber kita yang kedua ada Dr. Haryuda. Beliau adalah praktisi kedokteran dan sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UI pada peminatan promosi kesehatan. Dan beliau juga sebagai volunteer dari kawan vaksin ya Bang Yuda. Betul. Iya. Gimana Bang kabarnya? Lancar di Bekasi? Alhamdulillah baik saat ini. Salam kenal semuanya. Iya, salam kenal. Sinyal juga lancar ya Bang ya di Bekasi ya Bang? Alhamdulillah sekarang lancar. Baik, alhamdulillah lancar. Nah, mungkin langsung saja ya kita ingin berbincang-bincang nih kali ini tentang strategi vaksin COVID-19 begitu kan, seperti yang sudah kita ketahui gitu ya bahwa kurva epidemi sendiri untuk COVID-19 ini selalu naik gitu kan, selalu naik dan belum mengalami penurunan seperti itu. Dan di sini seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa pemerintah sudah menerapkan kebijakan tentang PSBB ini. Kemudian juga protokol kesehatan dan yang terbaru adalah vaksin COVID-19 begitu ya, yang baru saja masuk nih ke Indonesia. Nah, banyak nih masyarakat gitu ya yang belum tahu sebenarnya apa sih vaksinasi itu dan beda nggak sih dengan vaksin gitu? Apa sih sebenarnya bedanya vaksin dan juga vaksinasi begitu? Nah mungkin saya ke pemateri yang pertama dulu nih, Bang Faras mungkin bisa menjelaskan tentang apa itu vaksin dan juga vaksinasi. Silakan Bang. Baik, terima kasih Mbak Naf atas pertanyaannya. Jadi buat teman-teman semuanya, kita harus mengenal dulu perbedaan antara vaksin dan vaksinasi. Jadi kalau vaksin itu adalah suatu senyawa yang nanti isinya bisa virus atau mikroorganisme ya, atau benda asing yang dilemahkan atau diinaktifkan gitu. Jadi dimasukkan ke dalam tubuh dengan tujuan untuk membentuk imunitas spesifik nantinya atau daya tahan tubuh spesifik melalui berbagai proses nantinya. Dan untuk vaksinasi sendiri itu adalah proses pemasukan vaksin itu ke dalam tubuh. Itu jadi vaksin adalah senyawanya atau senyawa atau protein atau virus yang dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau vaksinasi atau imunisasi ya,
vaksinasi itu proses memasukkan vaksin, nanti berbeda lagi sama imunisasi, yaitu adalah proses pembentukan kekebalan tubuh seseorang, seperti itu. Baik, berarti vaksin sendiri bisa dikatakan sebagai produknya gitu ya Bang ya, produk atau virus yang dilemahkan, sedangkan vaksinasi sendiri adalah proses dari pemasukan produk tersebut, begitu ya Bang ya, kurang lebihnya. Nah kemudian tadi disebutkan juga tentang imunisasi ya kalau nggak salah barusan. Ya, imunisasi sendiri dia adalah pembentukan kekebalan tubuh setelah dilakukan vaksinasi tersebut, begitu ya Bang ya, kurang lebihnya. Iya, dan seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bang Faras, vaksin sendiri adalah sebuah semacam produk, begitu ya, produk yang nantinya akan dilakukan vaksinasi, gitu ya, atau memasukkan produk tersebut ke dalam tubuh seseorang. Nah, sebenarnya produk atau jenis vaksin apa sih yang sekarang itu sudah ada begitu, dan khususnya yang masuk di Indonesia itu jenisnya apa saja begitu vaksin tersebut? Silakan Bang. Ya, jadi untuk produk vaksin, sebelum dijelaskan produk-produknya nih yang masuk ke Indonesia, kita juga harus mengenal apa saja senyawa-senyawa yang masuk, yang yang terdapat pada vaksin-vaksin yang selama ini beredar ya di dunia, khususnya yang mau didistribusikan di Indonesia. Jadi kita mengenal ada 4 jenis substansi atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh atau yang terdapat pada vaksin tersebut. Itu yang pertama adalah inactive virus atau virus yang dinonaktifkan, yang nantinya virus tersebut akan memicu antigen presenting cell yang ada pada sel-sel tubuh, ya, di mana nanti kita menggambarkan kalau di dalam sel tubuh itu ada suatu sinyal atau antena yang nantinya akan menangkap antigen dari virus tersebut, yang nantinya akan memancarkan sinyal-sinyal kimia untuk merespon sistem imunitas humoral atau kita kenal dengan antibodi, dan juga yang seluler atau limfosit kita kenalnya gitu. Nah, terus nanti juga ada jenis virus di bagian virusnya. Jadi adalah bagian dari si virus atau bagian tubuh si virus yang nantinya juga sama prosesnya adalah untuk memicu dari pemanggilan dari antibodi atau sel-sel imunitas tubuh. Yang ketiga itu adalah protein. Jadi ada beberapa vaksin yang isinya adalah protein yang nantinya itu sudah diekstrak dari sampel monyet atau binatang yang terkena virus corona sebelumnya, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan teknik rekombinan nih. Teknik rekombinan yang sudah menggunakan rekayasa genetik itu adalah mRNA. Jadi adalah bagian dari gen si virus tersebut, karena kita kenal kalau ada virus hanya punya satu ya, antara DNA sama RNA. Jadinya dimasukkan ke dalam tubuh dan nantinya akan masuk ke dalam sel tubuh yang nantinya akan merespon terhadap sistem imun juga gitu. Kemudian untuk jenis-jenisnya vaksin sendiri di Indonesia itu yang saya tahu, pertama pastinya yang sudah beredar sekarang ya, Mbak Naf. Gitu. Yang sekarang adalah Sinovac atau CoronaVac ya dari Cina, yang itu isinya atau bahan dasarnya adalah virus yang diinaktifkan atau virus yang dilemahkan gitu ya. Nah, inaktif virus ini nanti diharapkan bisa memiliki efek proteksi terhadap manusia sekitar kurang lebih 65% gitu. Jadi 65 dari 100 orang itu diharapkan bisa kebal terhadap virus corona, atau setidaknya bisa mengurangi efek gejala yang berat supaya angka mortalitas dan morbiditasnya berkurang gitu. Ada juga beberapa vaksin lainnya seperti AstraZeneca dari Inggris gitu ya, yang sedang dalam proses mungkin kerjasama ya gitu, yang katanya efikasinya ini
lumayan tinggi, 70,4%. Kemudian ada juga Moderna dan Pfizer ya. Moderna dan Pfizer ini dia mRNA isinya yang tadi saya jelaskan dengan rekayasa genetik yang memiliki efek proteksi yang lumayan, yang sangat tinggi 94%. Cuma memang dia punya kelemahannya adalah mungkin dari penyimpanannya yang membutuhkan suhu yang sangat ekstrim ya, kurang lebih minus 70 derajat, dan sepertinya ada kendala di Indonesia untuk proses penyimpanan dari vaksin-vaksin tersebut. Sehingga Bang? untuk Iya, kenapa sih sebenarnya kok di Indonesia sendiri terkendala untuk penyimpanan vaksin-vaksin tersebut dengan angka efikasi yang memang sebenarnya sudah tinggi gitu kan ya Bang ya? Ya, jadi kalau kita untuk proses distribusi vaksin kan nanti kita ada beberapa tahapan ya, dari mulai pembelian vaksin sendiri, kemudian masuk ke Indonesia, terus distribusi ke puskesmas dan rumah sakit, lalu ada penyimpanan sampai pemakaian ya. Iya. Nah, proses tersebut itu untuk beberapa jenis vaksin yang membutuhkan perlakuan khusus, seperti halnya seperti Pfizer dan Moderna ini, itu untuk box penyimpanan atau cooler yang kita punya, atau mesin pendingin atau yang digunakan untuk mengawetkan vaksin tersebut supaya tidak rusak, itu masih terbatas di Indonesia. Jadi mungkin hanya beberapa rumah sakit besar saja yang memiliki fasilitas tersebut, sedangkan kalau di puskesmas seperti yang kita tahu, cooler box itu hanya bisa kurang lebih 12 derajat mungkin atau 8 derajat. Iya, benar. Jadi untuk yang suhu ekstrim masih kita terkendala, sedangkan kalau misalnya kita mau membeli suatu vaksin pasti kan dalam jumlah yang banyak gitu ya, karena dosisnya jutaan, sedangkan Indonesia masih kurang capable dalam fasilitas tersebut gitu Mbak. Iya, baik. Berarti dari sekian banyak jenis vaksin gitu ya yang tadi disebutkan oleh Bang Faras, memang yang mungkin gitu ya, yang mungkin untuk berada di Indonesia adalah yang jenis Sinovac tadi ya, begitu ya Bang Faras ya? Iya, betul. Iya. Nah, mudah-mudahan di Indonesia sendiri nanti bisa mengeluarkan vaksin sendiri yang sudah lolos uji klinis, yang insya Allah bisa menyesuaikan dengan kapasitas negara kita gitu. Baik, pengelolaan vaksinnya. Iya. Mudah-mudahan saja ya segera gitu ya di Indonesia kita bisa memproduksi vaksin sendiri dan juga digunakan sendiri begitu, di mana harapannya akan lebih efektif seperti itu ya untuk vaksinasi ini. Mungkin saya ingin ke Bang Yuda ya, tadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Faras nih mengenai vaksinasi, kemudian juga dijelaskan gitu ya tingkat dari efikasi macam-macam vaksin itu sendiri begitu. Nah sebenarnya nih Bang Yuda, bagaimana sih gitu ya hubungannya antara efikasi begitu dengan efektivitas dari vaksin itu sendiri untuk memproteksi dan menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia? Silakan Bang. Oke, baik. Ya, iya. Ini udah mulai masuk ke yang serius-serius nih ya. Sambil serius tapi santai seperti itu ya Bang ya. Sering banget nih. Iya dong, tentu. Nah, ini sering banget nih yang jadi pertanyaan juga sekaligus jadi polemik di masyarakat gitu ya, terutama di grup WA RT, WA ibu-ibu ya. Iya. Jadi sering banget di komentarin gini. Sinovac kan udah masuk ya, karena ini yang paling pertama itu tingkat efikasinya kan 65%, 65,3% kalau tidak salah. Iya. Itu banyak yang berkomentar, kenapa dipakai, kan kecil banget gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita samakan persepsinya bahwa efikasi itu pada dasarnya adalah memang sebuah angka yang tidak bisa kita artikan langsung secara harfiah. 65 dari 100 berarti kecil sekali. Sebenarnya nggak sesederhana itu. Karena faktornya banyak. Yang pertama tentu kita harus lihat dulu Indonesia nih jumlah penduduknya 275 juta.
gitu. Betul. Termasuk yang 5 besar di dunia penduduknya. Jadi kalau persennya dipersenkan 65% gitu ya, itu tidak sama sekali tidak sedikit. Dan mungkin kalau kita mau artikan secara secara terminologinya dulu, bahwa 65,3% efikasi itu berarti vaksin dengan kemanjuran nilai tersebut 65,3% dalam uji klinik itu udah terjadi penurunan sebesar 65,3% gitu kasus penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan pada kelompok yang tidak divaksinasi atau placebo gitu. Jadi angka tersebut cukup besar dan sebenarnya kita tidak bisa hanya menilai Sinovac berarti jelek ya. Tidak seperti itu. Karena angka 65,3 ini adalah yang telah diuji di Indonesia gitu. Waktu itu kan di Unpad ya kalau nggak salah di Jawa Barat gitu. Sedangkan di Turki untuk Sinovac sendiri cukup tinggi 91,25%, di Brazil itu nyampe 78%. Jadi memang tidak bisa kita samarkan. Nah, dari sini kita sebenarnya harus meluruskan dulu bahwa efikasi atau efektivitas ini itu faktornya banyak. Kita tidak bisa langsung mengartikan secara nominalnya aja. Kurang lebih seperti itu dari saya. Baik, berarti ketika kita membicarakan tentang efikasi vaksin ini, khususnya yang jenis Sinovac gitu ya, yang sudah ada di Indonesia, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa Sinovac ini hanya 65% nih, berarti ini jelek daripada jenis-jenis vaksin yang lain. Tidak seperti itu ya, karena memang sudah melalui uji klinis di Indonesia sendiri, begitu ya, termasuk juga nanti hubungannya dengan jumlah penduduk itu sendiri, begitu ya Bang Yuda ya? Betul. Dan mungkin yang perlu kita spoiler dari awal gitu, bahwa vaksin ini bukan satu-satunya dan memang bukan endingnya gitu. Karena kan ada yang beranggapan kalau sudah ketemu vaksin ya udah berarti coronanya selesai gitu ya. Sudah divaksinasi berarti saya kebal corona. Tidak seperti itu sebenarnya. Iya, berarti seperti PSBB kemudian menjaga protokol kesehatan tetap harus dilakukan ya Bang Yuda ya. Kalau misalnya kita sudah divaksinasi, benar nggak? Seperti itu. Betul banget. Justru malah barrier utama itu adanya di 3M itu. Itu adalah barrier yang paling utama, paling fundamental. Betul. Iya. Nah, jadi walaupun kita sudah divaksin ya jangan ya udah kita sudah kebal corona nih gitu karena sudah divaksin, nggak seperti itu juga gitu ya. Kita tetap harus menjaga yang 3M tadi seperti itu. Baik. Nah, saya ingin kembali ke Bang Faras nih gitu ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan nih oleh Bang Yuda gitu ya, tentang tingkat efikasi yang tadi vaksin Sinovac 65% tadi, kemudian bisa ya, kalau kita bilang 65% bisa ya untuk memproteksi dan diharapkan bisa menekan kasus COVID-19 di Indonesia, bisa ya gitu ya, penegasannya gitu. Nah, jadi selama masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya seberapa penting sih gitu ya vaksinasi ini dilakukan begitu, mengingat tadi kita sudah melakukan yang namanya 3M, kemudian juga PSBB begitu kan, seberapa penting sih Bang Faras gitu untuk melakukan vaksinasi ini? Iya, jadi nanti bisa ditambahin ya sama Mas Yuda. Untuk vaksinasi sendiri ini sangat penting dan krusial sebenarnya. Di samping dari penerapan PSBB itu ya sebagai tindakan tindakan preventif pertama gitu. Tindakan preventif pertama, dan kita tahu ya yang 5 level prevention, selain dengan promosi kesehatan dari 3M tersebut, kita kenal namanya specific protection yang merupakan pilar utama juga. Yang salah satunya adalah dari vaksinasi tersebut. Jadi kita tahu yang namanya tujuan untuk mengatasi pandemi ini adalah gimana caranya terciptanya herd immunity pada populasi ya. Jadi adanya kekebalan kelompok. Nah, kekebalan kelompok ini akan tercipta dengan 2 cara.
cara alami sama cara vaksinasi. Iya. Jadi tapi cara alami terlalu ekstrim karena membutuhkan banyak, karena sangat memakan banyak nyawa pastinya gitu. Iya. Karena kekebalan tubuh yang datang pasca terjangkitnya penyakit atau sebagai penyintas ya kita bilangnya, itu sangat, itu bukan opsi gitu, bukan opsi. Kita nggak mengharapkan munculnya herd immunity dengan cara tersebut. Oleh karena itu kita memakai cara kedua, yaitu dengan vaksinasi, di mana dengan orang yang sudah divaksin, tadi sudah saya sampaikan, orang tersebut akan terlindung setidaknya 65% tadi ya untuk tidak terjangkit corona, dan juga misalnya pun masih juga terjangkit atau terinfeksi, setidaknya mereka tidak memunculkan gejala yang berat atau bisa meminimalisir dari penyebaran gitu. Nah, akhirnya terbentuklah herd immunity yang setidaknya butuh 70% nih dari populasi penduduk Indonesia gitu. Nah, karena sepenting itu, makanya vaksinasi ini menjadi suatu pilihan untuk proteksi spesifik dalam mengatasi pandemi kita ini. Iya, ya baik. Jadi memang bisa dikatakan karena ini sebagai tadi ya untuk memproteksi atau proteksi spesifik gitu ya, maka vaksin ini sangat penting sekali dilakukan gitu. Vaksinasi maksudnya, vaksinasi penting sekali dilakukan karena akan membentuk tadi herd immunity gitu ya. Kalau dalam epidemiologi sendiri, herd immunity ini nanti kaitannya adalah dengan bilangan reproducing number nih Bang. Jadi kan ada perhitungan gitu yang kapan wabah itu akan berakhir seperti itu ya. Salah satunya yaitu dengan dilakukannya tadi ya vaksinasi seperti itu. Nah, jadi kan vaksinasi ini kan dikatakan penting gitu kan untuk dilakukan. Nah, dapat dikatakan pula bahwa vaksinasi ini kemarin gitu sudah dilakukan ya atau sudah terrealisasi di Indonesia begitu untuk tahap satu begitu. Tetapi banyak juga nih yang belum mengetahui siapa saja sih gitu ya yang menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini gitu kan, mengingat produk vaksin itu sendiri masuk ke Indonesia tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia nih yang memang kan penduduknya kan berapa ratus juta begitu kan, sedangkan produk vaksin sendiri itu kan terbatas seperti itu Bang. Silakan Bang Faras. Iya, jadi untuk prioritas ya Mbak Naf ya, kita kemarin sudah masuk ke tahap pertama nih, dari Januari sampai April, pemerintah sudah menyebarkan sudah jutaan dosis, yang prioritas pertamanya pastinya adalah tenaga kesehatan terlebih dahulu. Tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga kesehatan ini adalah bukan garda terdepan ya, bukan garda terdepan, tapi orang yang tidak bisa tidak menangani pasien corona. Betul. Atau orang yang terjangkit corona, karena kita nggak punya pilihan, maka dari itu pastinya resiko paparan paling tinggi adalah tenaga kesehatan. Ya, terus kita tahu sudah masuk angka berapa ya sekarang ya tenaga kesehatan itu udah meninggal ya. Mungkin Indonesia sudah masuk yang tertinggi gitu di dunia gitu, yang untuk kesehatan sendiri. Itulah yang melatar belakangi kenapa pemerintah memprioritaskan tenaga kesehatan sebagai orang yang mendapatkan vaksin terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan orang-orang yang dalam pekerjaannya tidak bertemu dengan customer atau klien, atau yang berpapasan dengan masyarakat. Contohnya seperti TNI, kemudian mungkin teller ya, atau orang-orang dengan profesi lain yang tidak bertemu dengan masyarakat. Seperti itu. Pelayanan publik gitu ya Bang. Pelayanan publik, betul. Iya. Nah, baru nanti berikutnya adalah ke tahap kedua, kemungkinan barulah seperti tenaga pengajar gitu ya. Ini sekarang saya juga baru dapat info karena kemarin ibu saya juga sudah dapat kebagian nih, tenaga pendidik sudah dapat vaksinasi COVID yang tahap kedua gitu. Kemudian ada lagi alhamdulillah yang awal kali lansia atau orang dengan komorbid ini dikhawatirkan tidak bisa mendapatkan vaksin, sekarang sudah dapat izin untuk vaksin ini bisa diberikan atau diadministrasikan ke lansia
lansia dan juga Mm-mm. orang-orang dengan komorbid dengan catatan. Gitu, misalnya tensi di bawah 140/90 atau misalnya HbA1c untuk pasien DM di bawah 7,5 dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sekarang alhamdulillahnya orang-orang yang justru beresiko tinggi nih, karena kita tahu semua bahwa orang-orang dengan komorbid dan lansia itu sangat lebih rentan ya untuk mengalami gagal nafas atau kondisi dengan gejala yang berat gitu ya, yang nantinya akan meningkatkan angka kematian dan juga kebutuhan akan ventilasi atau ventilator gitu. Nah, oleh karena itu mereka juga termasuk dalam prioritas pemberian vaksin tahap kedua oleh pemerintah gitu, Mbak Naf. Iya. Saya sendiri juga kemarin sudah terdaftar nih jadi yang untuk tahap kedua ini. Terus Bang Yuda sama Bang Farah sendiri gimana nih? Kemarin tahap 1 sudah divaksin belum? BTW ini. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah, Bang Farah. Bang Yuda gimana, Bang Yuda? Sudah divaksin? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ya, baik. Artinya kan berarti ini memang sudah benar-benar dilakukan gitu ya. Nah, saya baru kebagiannya tahap 2 nih karena saya bukan nakes gitu ya. Baik, saya ingin ke Bang Yuda nih gitu ya. Jadi tadi kan sudah disebutkan nih oleh Bang Faras mengenai prioritasnya dari yang tahap 1, kemudian yang tahap 2, begitu kan, siapa saja yang akan mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Nah, di masyarakat sendiri nih, Bang Yuda nih, kan berkembang ya tentang polemik-polemik gitu ya, yang apa sih sebenarnya vaksinasi itu gitu kan. Mungkin ada juga nih yang mengkaitkannya dengan isu-isu seperti halal haram atau konspirasi bahkan gitu kan, serta berbagai macam polemik yang memang berkembang di masyarakat, dan tentunya masyarakat sendiri memang menerima informasi itu dari sumber yang memang kurang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu, dan jatuhnya sebuah informasi yang memang dikatakan hoax seperti itu, Bang Yuda. Nah, ini tanggapannya Bang Yuda nih gimana nih tentang polemik-polemik yang ada di masyarakat yang sekarang sedang terdengar begitu. Silakan Bang Yuda. Oke, baik Mbak Naf. Ini kalau ini pengalaman pribadi, mungkin nanti Mas Far bisa nambahin gitu ya, pengalamannya seperti apa. Kalau dari saya sendiri, jauh dari sebelum vaksin ini sudah tersedia gitu, saya sempat coba untuk komunikasi di lingkup kecil, di lingkungan RT gitu ya, untuk menanyakan gitu, jika memang vaksinnya sudah tersedia gitu ya, ada ya, aman gitu, dan halal gitu, apakah rekan-rekan bersedia gitu. Nah, ini jawabannya cukup beragam dan seru sebenarnya, karena gimana sih Bang jawabannya mereka? Vaksinnya belum ada aja, mereka udah langsung sekitar 60-70% itu tidak bersedia gitu. Tidak. Kenapa itu? Tidak bersedianya balik lagi. Ini kasus yang cukup sering gitu ya, karena mempertanyakan halal dan haramnya. Itu satu. Gitu. Terus ada yang lainnya itu dia takut nanti terjadi efek samping. Katanya efek sampingnya parah gitu ya. Nah, sedangkan yang lainnya itu masih belum mengerti emang sepenting apa sih vaksin COVID-19 ini. Nah, jadi dari situ kalau kita coba melihat dari komunikasi yang sudah dipaparkan oleh pemerintah atau dari pihak swasta yang sudah menggembar-gemborkan di media sosial seperti itu, jauh dari sebelum proses vaksinasi, ternyata masih banyak polemiknya gitu. Dan kalau kita buat secara sederhana dari keilmuan promosi kesehatan sendiri, sebenarnya sederhana sih. Kenapa kok bisa sebanyak itu yang tidak mau gitu? Kalau menurut saya faktornya sederhana, karena mereka belum tahu aja gitu. Kalau di Promkes sendiri sebenarnya ada subnya namanya perilaku kesehatan, dan nantinya juga ada komunikasi kesehatan. Konsepnya cukup sederhana. Dari semua teori yang ada, konsepnya adalah
3AU itu ini saya ya jembatan keledainya saya aja. Iya. 3AU gitu. Yang pertama adalah tahu dulu gitu. Jadi harus tahu dulu nih. Yang kedua adalah mau. Gitu. Mau ya. Tahu, mau. Yang ketiga laku. Nah, jadi kalau kita pengen masyarakat melakukan, tentu harus mau dulu. Kalau pengen pada mau, tentu harus tahu dulu. Nah, berarti dengan kata lain, literasinya secara tidak langsung membuktikan ini masih belum kuat nih, masih belum masif. Gitu. Karena kalau kita ngelihat cukup seringnya itu digembar-gemborkannya adalah di media mainstream ya, di media televisi, terutama ini media sosial, influencer udah diajak. Tapi yang kurangnya sebenarnya adalah pemberdayaan di masyarakatnya. Nah, ini yang seru sebenarnya. Gitu. Pemberdayaannya masih kurang, sehingga komunikasi di lingkup yang paling kecil di tiap masyarakat itu juga masih rendah banget. Jadi pengetahuannya masih belum cukup gitu. Kalau dulu kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, ini kurang lebih sama gitu. Ketika mereka belum mengetahui apa sih vaksin COVID-19, ya mereka nggak mau gitu. Jadi itu polemik yang cukup sering. Dan tadi kalau Mbak Enaf sempat mention gitu ya, mention ada konspirasi. Nah, itu kan cukup kental ya sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong ke arah konspirasi, itu merupakan area abu-abu yang memang nggak ada ujungnya. Gitu. Saya tidak membenarkan, tidak pula menyalahkan, gitu. Tapi kalau kita mau menilik di seluruh dunia, ini terdampak, gitu. Amerika terdampak, Tiongkok terdampak, gitu ya. Tapi mari kita coba fokuskan, kok bisa sih Tiongkok secepat itu pulihnya? Kok bisa Vietnam secepat itu pulihnya? Karena balik lagi, keseriusan negara itu di sini benar-benar menunjang banget gitu. Jadi terlepas dari semua teori konspirasi yang ada, ya kita harus bergotong royong nih gitu. Kalau kita kerucutin yang tadi, konsep 3AU. 3AU nih. Gitu. Saya baru tahu nih konsep 3AU ini dari Bang Yuda nih. Ya, itu bahasa saya ya. Tidak ada model 3AU atau teori 3AU, itu bahasa saya. Iya, makanya saya baru tahu dari Bang Yuda nih yang sebagai kunci ya gitu ya, 3AU itu tadi. Jadi masyarakat harus tahu dulu nih mau ngapain nih, kok vaksin ini apa sih gitu kan. Makanya terus juga mereka setelah mau gitu ya, atau berpengetahuan tentang vaksin seperti itu ya, jadi mereka harus mau juga melakukan gitu. Tapi kalau misalnya tidak mau kan juga ya sama aja kan, seperti itu. Kemudian yang tadi yang laku tadi gitu kan, melakukan begitu. Setelah mau juga melakukan vaksinasi tersebut begitu. Nah, Bang Yuda nih sebagai seorang atau orang promosi kesehatan gitu ya Bang ya, dengan berkembangnya polemik-polemik di tengah masyarakat seperti yang sudah disebutkan tadi gitu ya, kira-kira strategi apa sih gitu ya yang perlu dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita memang harus divaksinasi begitu? Selain tadi kuncinya 3AU tadi Bang, ini apa nih kira-kira strateginya begitu? Oke, baik. Kalau ngomongin strategi, kita akan masuk ke ranah strategi komunikasi kesehatan sebenarnya, gitu. Nah, di sana pendekatan itu ada banyak banget. Kita bisa make dari John Hopkins University, itu ada namanya P-Process. Itu tuh dari awal sampai akhir, itu kita buat benar-benar. Jadi dari planningnya, nanti monitoring gimana, evaluasi gimana, implementasinya juga seperti apa, itu lengkap banget. Gitu. Tapi kalau kita mau buat sederhana, khususnya di Indonesia, kalau menurut saya adalah empowerment. Itu yang masih belum gencar dilakukan. Seperti itu. Empowerment di sini, yang tadi sudah saya bilang, pemberdayaan kader sebenarnya. Kalau kita berkaca, Indonesia tuh punya puskesmas tuh banyak banget, tersebar di seluruh daerah, dan itu tuh merupakan sebuah fasilitas jejaring yang sangat bagus untuk mempraktikkan tadi promotif yang sempat disebutkan oleh Mas Far sebelumnya, gitu. Ya memang kita harus ke sana, gitu, untuk pemberdayaan. Nah, yang serunya adalah di sini kita pemberdayaan berdasarkan
local wisdom. Ini yang belum diterapkan, gitu. Kenapa? Karena kalau cuma pakai satu bahasa doang, contoh gini deh, misalkan Mbak Naf selama ini dapat informasi tentang vaksin atau tentang COVID lebih banyak dari mana, Mbak? Dari sosial media, jujur saja. Sosial media. Iya, benar. Tepatnya apa, Mbak? Sosial medianya? Dari Instagram, karena saya seringnya buka Instagram nih gitu ya. Maksudnya biar kayak anak-anak zaman sekarang gitu kan buka Instagram, makanya biasanya Instagram nih. Tetapi kan Instagram itu juga misalnya kalau Instagram HMP gitu kan mungkin lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Tetapi kalau Instagram dari akun-akun yang lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan, jadi ini benar nggak kan seperti itu Bang. Jadi kadang juga bener nggak sih vaksin itu bisa memproteksi kita gitu kan, jadinya kan ini bisa nggak ya kayak gitu kan Bang. Nah ini gimana Bang ini kalau saya lihatnya di Instagram nih misal. Oke, nah ini salah satu contoh gitu bahwa Instagram salah satu platform untuk mendapatkan informasi, sedangkan kalau kita lihat di Indonesia gitu, coverage yang pakai Instagram tentu kan tidak semua rentang usia gitu. Iya, nah, jadi memang harus ada segmentasi di sini gitu, segmentasi usia sekian sampai sekian ini lebih efektif di mana gitu ya. Nah, yang tadi saya ingin gencarkan adalah pemberdayaan di masyarakat berdasarkan local wisdom. Contoh pendekatan informasi atau bahasa itu di Aceh tentu berbeda dengan di Jakarta, tentu berbeda dengan di Papua, berbeda dengan di Ambon. Akan lebih dapat lagi kalau misalkan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Gitu. Itu satu dari bahasanya. Yang kedua channelnya. Yang tadi sudah saya sempat sebutkan, tidak semuanya menggunakan Instagram. Gitu. Ada Twitter, Facebook, TikTok, atau bahkan yang tidak menggunakan sama sekali, cuma ngobrol-ngobrol santai, ngopi gitu ya. Itu kan budaya Indonesia banget. Nah, itu yang perlu diperhatikan, itu yang kedua gitu. Yang ketiga adalah aktornya gitu. Aktornya siapa? Kalau misalkan kita ujuk-ujuk, saya orang Bekasi, terus saya ngasih penyuluhan ke daerah Papua misalkan. Saya tidak menguasai bahasa Papua, itu orang Papua akan, ini siapa yang ngasih anjuran gitu kan, karena tidak kenal tadi. Akan berbeda jika yang memberikan masukan atau anjuran adalah kepala daerahnya gitu, yang menggunakan bahasa daerah, pendekatan di daerah, dan menurut saya itu yang akan menjadi nilai lebih meningkatkan coverage dari vaksin itu sendiri, terutama balik lagi tadi konsepnya ke 3 yang penting taunya dulu nih gitu, baru nanti beranjak ke mau dan beranjak ke melakukan seperti itu. Berarti seperti tokoh masyarakat setempat gitu ya, itu perannya sangat-sangat ini ya Bang ya, untuk menyampaikan bahwa vaksinasi ini memang perlu dilakukan seperti itu ya Bang ya. Betul. Ibaratnya gini, kalau misalkan kita ngobrol nih Mbak Naf gitu ya, terusnya Mas Far, lebih masuk mana? Ketika yang ngasih tahu adalah sahabat, orang dekat, inner circle, atau orang yang siapa nih dia baru datang, tiba-tiba ngasih pamflet gitu ya, lebih masuk mana coba informasinya? Gitu. Istilahnya orang terdekat gitu pasti akan lebih dipercaya gitu ya Bang, daripada orang yang jauh gitu, baru ini kok udah langsung ngasih tahu aja nih, ini siapa nih, nggak kenal gue, kayak gitu kan misalnya gitu. Betul. Saya mau kasih tahu satu jurus lagi, ini yang mungkin bisa diterapkan nantinya untuk promosi kesehatan. Tadi udah tentang AU ya. Nah, ini ada jurus lain yang saya buat jembatan keledainya juga. Jadi ketika kita ingin pemberdayaan ke masyarakat, kita harus melakukan LDR dulu nih. Gitu. LDR. LDR dulu nih. Kita pakai istilah-istilah yang agak catchy. Nah, LDR ini bukan long distance relationship, tidak sama sekali. Tapi yang pertama kita harus listen dulu. Gitu. Listen dulu.
kita listen dulu apa polemik di sana, apa kendalanya di sana. Kita listen, kita mendengarkan dulu ya. Gitu. Setelah listen, tentu kita akan melakukan yang namanya dialog. Gitu. Ada feedback, timbal balik tuh. Dari situ engagement udah mulai. Engagement kita dengan yang ingin kita berikan informasi, gitu, itu udah mulai terbentuk. Ketika udah mulai terbentuk, akan ada yang namanya nanti refleksi, di mana kita bisa memberikan informasi dengan baik dan penerima informasi juga akan menyerapnya dengan baik, gitu. Jadi konsepnya memang harus pakai LDR dulu, gitu. Sebenarnya LDR ini bukan konsep dari saya, ada namanya Paulo Freire, itu mengembangkan pendekatan, itu step by step-nya kurang lebih seperti itu, tapi saya permudah aja jadi LDR gitu. Iya, ini lebih gampang diingat gitu ya Bang, LDR. Iya. Iya, biasanya yang memang bikin sakit hati terus LDR, makanya cepet diingatnya kayak gitu. Jadi intinya LDR itu dimana kita harus mendengarkan dulu gitu ya, mendengarkan, kemudian setelah mendengarkan sendiri baru kita melakukan yang namanya dialog begitu ya, dialog, dan kemudian kita bisa merefleksikan gitu ya, apa sih sebenarnya yang ingin kita lakukan seperti itu. Baik, itu juga tadi ya dikatakan strategi gitu ya, strategi untuk meyakinkan masyarakat begitu agar masyarakat mau gitu ya divaksinasi. Nah, sekarang kita mungkin ke pemerintah nih, sebenarnya apa sih gitu ya peran pemerintah gitu dalam meyakinkan masyarakat tentunya untuk melakukan vaksinasi COVID-19, tidak hanya mungkin pemerintah pusat nih yang sudah memberikan kebijakan gitu ya, harus vaksin semua nih yang di Indonesia gitu. Tapi juga pemerintah daerah, kemudian fasilitas kesehatan, dan juga mungkin tadi ya yang sudah saya tanyakan itu ya, lingkup yang lebih kecil lagi seperti tokoh masyarakat begitu. Untuk menyukseskan program vaksinasi ini, apa sih begitu yang perlu mereka lakukan? Mungkin sekali lagi mungkin bisa dijelaskan lagi, coba Bang Yuda. Silakan. Oke, jadi kalau untuk peran dari pemerintah tentu ini sangat besar. Mungkin rekan-rekan di Kesmas tentu udah terbiasa dengan istilah top up gitu ya. Top up lagi, top down. Top up Mas Aldo ya, gitu. Top down atau bottom up gitu. Dimana kalau peran pemerintah tentu akan lebih ke top down gitu. Sistemnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan oleh kita semua. Kalau kita coba evaluasi gitu, selama ini sebenarnya kebijakan udah banyak, peraturan udah banyak gitu ya. Hanya memang sosialisasinya yang perlu diperbaiki. Yang tadi saya bilang pemberdayaannya masih kurang. Terus sistem pendataannya masih belum optimal nih. Karena kalau kita melihat, nanti mungkin Mas Far bisa menambahkan, sistem pendataan untuk vaksin sendiri, penerimanya aja itu masih belum bener banget gitu, masih banyak kendala lah gitu. Kalau kita bilang 100% benar kan ya tidak ada yang sempurna gitu. Contoh gini, teman-teman udah pakai aplikasi Vaksinku atau e-hack belum? Belum bisa. Nah, itu sederhana tuh. Jadi ada aplikasi itu sebenarnya, Vaksinku dan juga e-hack gitu. Dari kedua aplikasi itu sebenarnya bisa terintegrasi banget. Jadi pendataan bisa lebih baik. Tapi memang saat ini kan pendataan kita masih belum rigid gitulah. Karena di awalnya itu pendataan yang dapat vaksin itu berdasarkan NIK. Terus kemudian dirubah lagi yang bottom up-nya itu berdasarkan Vaskes gitu. Tapi sayangnya itu belum terintegrasi gitu. Jadi menurut saya peran dari pemerintah ini penting banget untuk memudahkan semua pendataan tersebut gitu. Kemudian kalau terkait pemerintah daerah, nah ini alokasi anggarannya beda-beda. Gitu ya. APBD beda-beda. Jadi alokasi anggaran yang relatif kecil, tentu untuk penyediaan vaksinnya juga akan terbatas nantinya. Nah, ini perlu subsidi silang dan memang perlu komunikasi semua pemerintah daerah seperti itu. Itu kalau menurut saya. Iya.
Berarti intinya tadi ya pendataan gitu ya dari pemerintah pusat begitu. Karena kan kadang masalahnya adalah orangnya sendiri itu tidak mau mengisi data tersebut gitu Bang. Nah ini kan yang menjadikan satu, aduh ini gimana datanya aja belum benar gitu loh, mau vaksin jadi merata gitu ya nggak bisa kayak gitu kan. Ya mungkin dari Bang Faras mau menambahkan Bang? Ya, itu yang udah disampaikan sama Mas Yuda udah benar ya. Maksudnya untuk pendataan dan juga pelaporan ya terkait dengan orang-orang yang divaksin itu memang penting. Nah, kita juga harus melihat bahwa sebenarnya simplifikasi dari aplikasi-aplikasi yang pendataan ya khususnya itu harus kita pertimbangkan dengan orang-orang yang berada di daerah-daerah terpencil yang sebenarnya mereka tuh untuk IT atau kemampuan mereka untuk mengolah teknologi informasi itu masih sangat minim sekali gitu. Jadi perlu juga ada nih peran serta dari kader atau mungkin dari pemerintah untuk lebih gencar lagi mensosialisasikan terkait dengan sistem pendataan, kemudian pelaporan apabila sudah divaksinasi gitu kan, karena itu memang berhubungan dengan nanti nilai-nilai atau angka-angka yang nanti berpengaruh sekali untuk pelaporan gitu. Terus untuk strategi lainnya itu informasi ke masyarakat yang harus dimasifkan lagi juga sama menggunakan pendekatan sosial budaya sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Mas Yuda berdasarkan dengan local wisdom masing-masing. Kemudian kita juga untuk yang masyarakat yang di daerah besar pun sebenarnya punya kendala menambahkan yang sebelumnya ya tadi ya, itu kita kenal dengan namanya infodemik di mana itu berpengaruh sekali dengan perilaku masyarakat nantinya gitu. Gimana nanti mereka menerima vaksin sebagai solusi saja sebenarnya itu apabila ada infodemik yang tidak terkendali atau tidak ada pembatasan dari pemerintah gitu ya, dari lintas sektor khususnya kayak misalnya Kemenkominfo gitu ya untuk membatasi dari berita-berita yang beredar di masyarakat itu nantinya akan berpengaruh tuh terhadap pengambilan keputusan dari masyarakat itu sendiri gitu. Itu aja. Iya. Baik, jadi intinya adanya informasi seperti itu ya Bang Faras ya, informasi yang bisa dikatakan bukan informasi yang memang ecek-ecek seperti itu kan. Ini informasinya sebenarnya seperti itu. Kemudian juga tadi mengenai data seperti itu kan. Data memang masih sulit ya sekarang ya untuk benar-benar mendata siapa saja sih yang memang harus divaksin seperti itu, karena jujur saja nih saya sendiri juga ada sih beberapa teman gitu yang memang mereka tidak mau didata kayak gitu karena ya berbagai macam alasan sih tadi ya, polemik tadi. Nah mungkin karena waktunya terbatas ya Bang Faras dan juga Bang Yuda, jadi saya ingin sedikit mengambil kesimpulan dari obrolan kita pada malam hari ini begitu ya. Jadi yang pertama bahwa vaksinasi COVID-19 perlu dilakukan untuk memproteksi dan menurunkan kasus COVID-19 khususnya di Indonesia. Kemudian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mempunyai peran dan fungsi dalam merealisasikan kegiatan vaksinasi dan meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga, tetaplah menjaga atau melakukan ataupun menerapkan gitu ya protokol kesehatan, baik mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak untuk memutus rantai penularan walaupun memang sudah melakukan vaksinasi seperti itu. Baik, mungkin saya ingin mendengar closing statement ya dari dua narasumber kita ini. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat dan juga teman-teman FKM UI khususnya. Silakan mungkin dari Bang Faras dulu. Silakan Bang. Ya, untuk teman-teman atau para penonton podcast Diskusmas yang kedua ini terkait dengan vaksin, saya ingin menyampaikan bahwa yuk kita sama-sama kawal program pemerintah dalam rangka vaksinasi
untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mudah-mudahan pada bulan Agustus nanti kita bisa secara lengkap ya sudah bisa tervaksinasi semuanya. Kita kenalin dulu, kita cari informasi yang benar, dan juga untuk kita nih untuk tenaga promotif dan preventif yang ada di garda terdepan dalam dalam pemberian informasi kepada masyarakat, kita sama-sama memberikan informasi berdasarkan evidence base, kita memberikan informasi sesuai dengan kapasitas masyarakat, dan untuk akhirnya yuk kita kenali vaksin, tak kenal maka tak kebal. Iya, tak kenal maka tak kebal ya Bang Pras. Baik, mungkin dari Bang Yuda Bang, silakan Bang. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya dari saya, rekan-rekan sekalian semuanya, untuk tetap waspada, gitu. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan, gitu. Baik itu kesehatan jasmani, kesehatan pikiran, gitu. Mari kita bekerja sama, bergotong royong, gitu, menyelesaikan pandemi ini dengan baik. Yang pertama tentu untuk menerapkan 3M itu udah pasti, jangan pernah kendor maskernya, jangan pernah kendor cuci tangannya, jangan pernah kendor jaga jaraknya, gitu. Ya, kemudian kita mengikuti semua tahapan yang telah diimbau oleh pemerintah, salah satunya yaitu adalah vaksin itu sendiri, gitu. Jadi ini semua adalah rangkaian yang perlu kita siapkan untuk membentengi diri kita. Bukan cuma diri kita, tapi keluarga kita dan juga orang lain dan juga seluruh rakyat Indonesia dan bahkan dunia. Jadi hal sederhana yang kita lakukan, 3M yang kita lakukan, divaksinasi yang kita lakukan, itu bukan cuma memproteksi diri kita, tapi juga melindungi keluarga kita dan juga Indonesia. Oke, jadi tetap sehat dan tak kenal maka tak kebal. Baik, intinya jangan kasih kendor ya Bang Yuda ya, tancap terus gitu. Baik, iya, saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang luar biasa ya pada hari ini. Ada Dr. Muhammad Parasyadian dan juga Dr. Herwida. Dan juga saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan podcast Diskesmas, Diskusi Kesehatan Masyarakat episode kedua kali ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube HMP FKM UI dan follow sosial media HMP FKM UI, baik Twitter maupun Instagram di @HMP_FKM_UI. Baik, saya Ikrimana Filata, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Nantikan podcast Diskesmas episode selanjutnya yang akan membahas isu-isu kesehatan masyarakat lainnya yang lebih menarik tentunya. Baik, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.